Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan proses pelimpahan tahap 2 kasus penistaan agama dengan tersangka Panji Gumilang kepada Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Panji Gumilang telah lengkap atau P21. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan pihaknya menyerahkan tersangka kasus penistaan agama Panji Gumilang ke Kejaksaan Negeri Indramayu pada hari ini dengan sejumlah barang bukti. Tahap 2 kasus penistaan Panji Gumilang ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu ini karena mengacu pada kesesuaian tempat terjadinya peristiwa pidana, yakni di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu. Namun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa persidangan bisa saja digelar di luar Indramayu. Kehadiran Panji Gumilang dikawal ketat petugas kepolisian. Panji terlihat mengenakan atasan batik bernuansa gelap dan dilapisi baju tersangka. Panji juga memakai kopiah hitam dengan kacamata serta kedua tangannya diborgol kabel tis. Diberitahukan bahwa tersangka PG telah melanggar pasal 14 ayat 1 subsidiar angkat Pasal 14 ayat 2 subsidiar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 156A ayat 1 KUHP atau Pasal 45A ayat 2 Junto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dinyatakan lengkap. Usai berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya Panji Gumilang akan menjalani persidangan. Panji dijerat pasal terkait informasi dan transaksi elektronik. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dikenal piawai berkelit dari jerat hukum, Panji Gumilang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Sebelumnya sepak terjang Panji Gumilang beberapa kali membuat gaduh masyarakat tanah air. Usai berkas dinyatakan lengkap alias P21, kursi panas persidangan kini menanti Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun duduk di sana. Sebelumnya pada 1 Agustus 2023, Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Ketika itu Panji Gumilang diperiksa penyidik di Tipidum Bareskrim Polri selama sekitar 4 jam. Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka setelah Bareskrim Polri menaikkan perkara dugaan penistaan agama terhadapnya naik ke tahap penyidikan. Dugaan penistaan agama yang dialamatkan ke Panji Gumilang itu mengacu pada laporan masyarakat pada 23 Juni 2023 soal pernyataan Panji Gumilang yang menyebutkan perempuan dapat menjadi khatib sholat Jumat. Selain itu, Panji Gumilang juga dijerat dengan pasal tambahan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE sebab diduga menyebarkan berita bohong. Usai dikenakan pasal berlapis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kemudian membekukan ratusan rekening yang berhubungan dengan Panji Gumilang. Setidaknya ditemukan 256 rekening dengan 6 nama berbeda. Dengan keseluruhan nilai transaksi disebutkan mencapai 5 triliun rupiah dalam kurun waktu 5 tahun. Selama menjalani proses hukum, pria 77 tahun itu sempat mencoba berkelit dengan alasan kesehatan. Saat itu pemeriksaan yang semula dijadwalkan pada akhir Juli 2023 terpaksa mundur ke awal Agustus 2023. Kini Panji Gumilang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai menerabas hukum. Kali ini kesaktian Panji Gumilang yang disebut-sebut lihai berkelit dari jerat hukum semestinya tidak terlihat lagi. Tim TV One mengabarkan.